lagi bersama saya, nama Venita Mian, NIM 1803030024, kelas A semester 7 jurusan Sosiologi. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi mata kuliah Sosiologi Terapan tugas mingguan yang ke-6 dengan judul Sekolah sebagai Lembaga Keadilan bagi Siswa Miskin. Berikut adalah videonya. Jangan sentuh barang-barang saya, kamu orang miskin. Hei Li, kita ini sama-sama siswa ya. Kamu tidak boleh ngomong begitu. Udahlah, kamu orang miskin, tetap miskin, kamu orang kampung. Kamu tuh beda dengan kita, level yang tidak sama. Tapi kita kan ini semua manusia. Kita Iya. ini wajib mendapatkan pendidikan. Iya, saya tahu kita sama-sama manusia, tapi kita tetap beda. Kamu juga dari kampung, tidak layak di sini. Kak, saya juga bisa. Jangan sentuh, kamu orang miskin, kotor, oke? Tapi dalam pendidikan itu tidak Selamat ada pagi yang anak-anak. Ya ibu, Ya selamat ibu, pagi. pagi. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi ribut begini? Ini Li, Bu, kenapa? Ya kenapa Ina? tadi dia punya pulpen jatuh Ibu. Terus? Terus saya ambil. Terus dia ini Ibu bilang begini. Kita ini beda kasta, beda sosial. Iya lah, emang kenyataannya kamu orang kampung. Jangan begitu Li. Kamu, Yendi, kalian tuh harus berbaur. Kalian harus berbaur dengan kamu punya teman. Jangan kamu selalu bergaul dengan sesama orang kaya. Tidak baik begitu. Kasihan kan Ina, dia sendiri. Ya ibu. Oke anak-anak, oke sekarang duduknya yang rapi ya, yang rapi cepat. Baik, hari ini kita kedatangan Mrs. Dia itu dari Australia ya teman-teman. Dia itu dari Australia anak-anak. Jadi ibu akan perkenalkan dia sama kalian. Ibu akan lihat kemampuan berbahasa Inggris kalian. Tunggu ya. Ya ibu. Ya, Ibu. Mari bu. Hello, good morning my dear student. Good morning. How are you today? Fine. Okay, thank you. From here, I want to introduce myself. My name is Maria Eleanor Ratu Palma. All of you can call you Ellen. I am from Australia. Okay, thank you. Oke, thank you Mrs. Baik anak-anak, saya harap kalian paham ya yang disampaikan oleh Mrs. Ellen. Ya, Jadi Ibu. selanjutnya Ibu akan minta satu-satu kalian untuk perkenalkan nama di depan. Saya minta pertama, ya cepat maju. Perkenalkan nama pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris. Hello, good morning. Good morning. My name is Gloria Liratu. I come from Jakarta. Thank you. Oke, thank you Yen. Silakan duduk. Selanjutnya Li. Harus bisa ya Li. Ya ibu. Halo, good morning. Morning. My name is Benedicta Rendaeva. I'm from Jakarta. Thank you. Oke, terima kasih Li. Selanjutnya Ina. Kamu perkenalkan nama ya Ina ya, pakai bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris ya Ina. Ina, Ya, kamu Ibu. tidak bisa? Tidak bisa, Ibu. Ya, silakan duduk. Tidak apa-apa Ina ya. Ya, Kamu belajar Ibu. lagi. Orang kampung. Li, ya jangan gitu. Ya ibu. Baik Mrs. Ellen, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mari saya antar pulang. Okay, thank you. See you next Ibu. time. Oke, selamat siang. Saya ibu. Siang, Ibu. Baik, hari ini kalian sudah bertemu dengan Mrs. Ellen dari Australia. Baik, hari ini juga kalian ada praktek. Prakteknya hari ini tuh di lab ruangan kimia. Jadi anak-anak semua kalian diperkenankan untuk mengikuti praktek. Tapi persyaratannya yang wajib ikut praktek hari ini hanya yang bisa membayar uang praktek kemarin. Baik, silakan. Ya ibu, terima kasih. Iya, kamu tahu nggak? Ini tuh gak pantas untuk sekolah di sini. Dia tuh orang miskin, kampungan. Kenapa sih dia diterima di sini? Padahal kan dia belum bayar uang praktek. Tapi sih tahu kepala sekolah tuh terima orang miskin di sini, orang kampung. Yang sekolah di sini kan yang kaya-kaya, yang bisa bayar uang sekolah kan di sini mahal, sekolah elit. Jadi ini tuh gak pantas sekolah di sini. Baik anak-anak. Ya bu. Bagaimana? Sudah Sudah, siapkan Bu. semua peralatannya? Coba Sudah. diperiksa dulu ya.
Baik. Oke, semuanya sudah lengkap. Jadi, siapa yang tidak datang? Ina ibu. Oh, ini belum bayar uang praktek ya? Jangan begitu. Di situ nggak ada perbedaan kelas. Kalian tuh sama. Semua tuh memiliki pendidikan. Semua tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kalian tuh jangan kayak gitu. Kalian tuh harus lupa kalian punya sifat. Bagaimana dia bisa berkembang kalau kalian saja begini? Kalian tidak membaur dengan dia. Kasihan dia. Ya, meskipun dia orang miskin, tapi kalian tuh harus berbaur. Ya, kalian tuh harus maklum. Dia kan dari kampung. Mungkin saja di kampungnya akses internet itu belum ada, belum sebagus seperti yang di kota sekarang. Lagian sih ibu, kenapa sih orang kampung diterima di sini? Ini kan sekolah elit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian juga berhak untuk sekolah di sini. Lagian kan kemarin kan kalian semua lihat, kalian semua kan lulus tes. Jadi cuman mungkin kebutuhan ekonomi keluarganya hari ini saat ini mungkin belum terpenuhi begitu. Tapi kalian tuh harus bisa menghargai dia ya, kasihan dia, ya. Ya ibu. Oke, sekarang ibu panggilkan dia ya, kalian Ya, tunggu Bu. di sini, oke? Ya bu. Jeda. Ina, Ya ibu, kamu berdiri kenapa kamu duduk di sini? belum bayar uang praktek. Oh, tidak apa-apa. Kamu masuk saja dulu, nanti ibu konsultasi dengan kepala sekolah ya. Mari. Yeri, Ya bu. sekarang hari ini Ina bergabung ya dengan kalian ya. Jangan bikin kok bisa sih bu. Kasihan, jangan gitu. Oke, Ina kamu di sebelah sana. Kalian harus praktek bersama-sama ya. Katanya yang bisa ikut praktek hanya yang sudah bayar. Tidak apa-apa, kasihan dia. Nanti dia ketinggalan. Kenapa sih harus kasihan sama orang kampung? Aneh deh. Tidak baik begitu. Kalian harus dengarkan ibu baik-baik ya. Ya bu. Ina, kamu dengarkan yang baik. Kamu jangan dengar perkataan Jen dan Li hari ini ya. Anggap saja itu angin lalu ya. Karena mereka berdua ini kurang membaur. Jadi kebiasaan mereka tuh seperti itu. Jadi kamu jangan merasa down atau merasa bahwa kamu tidak bisa mendapatkan ilmu yang layak di sekolah ini ya. Kamu harus bisa terus belajar seperti mereka juga sehingga kamu nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak juga ya. Jadi mulai hari ini kalian harus praktek. Jen, Li, mulai hari ini kalian harus baik sama Ina ya. Ajarin dia tentang peralatan hari ini. Ya bu. Senyum dong Jen, Li. Kalian tuh kenapa sih dari tadi? Pokoknya kan harus ajarin dia. Ibu nggak mau tahu ya. Pokoknya kan harus ajarin dia sampai bisa dengar. Ya ibu. Oke, kalau ibu panggil nanti, kalau ibu tanya lagi tentang praktek hari ini, kalian semua harus menjawab. Dengar, Pina? Ya bu. Oke, sekarang semua praktek. Ya bu. Sentuh minggir. Kamu tuh orang miskin, gak pantas di sini, oke? Tapi itu ibu suruh tadi kita harus pakai sama. Jangan sentuh-sentuh jauh sedikit kan orang kampung. Awas, itu sini. Nanti saya kasih tahu ibu kalau kamu sudah praktek. Awas. Tidak usah. Awas. Oh, mau dekat orang kampung. Lagian kenapa sih kamu sekolah di sini? Ini kan sekolah elit. Sudah, Li. Dia juga patah sekolah di sini. Kan sih aku bilang dia sih, dia kan orang kampung. Tapi dia kan juga bayar uang sekolah. Tapi kan dia belum bayar uang praktek, kita bisa kampung. Sudah, Li, kita minta maaf dari Nina. Nggak sudi, nggak mau gue nggak mau teman sama orang kampung. Tapi kan dia juga layak sekolah di sini, Li. Ya sih, layak. Nah, kita harus minta maaf dari Nina. Oke, nah, gue minta maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Maaf selama ini saya selalu kasar dengan kamu. Iya, Kita minta maaf ya. iya. Peluk. Iya. Pendidik percaya bahwa setiap siswa memiliki hak untuk kesempatan berpendidikan yang adil dan bersedia untuk melawan kebijakan atau praktik yang menyangkal hak ini. Kemiskinan dan kelas adalah persimpangan. Pendidik tahu bahwa kelas adalah titik potong identitas, dan kemiskinan merupakan kondisi yang saling bersilangan, diinformasikan oleh identitas dan kondisi lain. Kita tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana ketidaksetaraan kelas beroperasi tanpa juga memahami bagaimana ketidakadilan terkait dengan ras, orientasi seksual, identitas gender,
dan ekspresi, bahasa, status imigran, kemampuan, dan identitas lainnya beroperasi. Orang yang mengalami kemiskinan itu beragam. Pendidik mengakui keragaman di antara orang-orang mengalami kemiskinan. Mempelajari budaya tunggal atau pola pikir kemiskinan tidak akan membantu kita lebih baik memahami siswa individu atau keluarga dan malah bisa memperkuat stereotip. Pendidik memahami bahwa praktik mengajar sebagian didorong oleh keyakinan kita. Sebagai tambahannya mengandalkan strategi praktis untuk menciptakan lebih banyak sekolah yang adil. Kita tidak bisa mengerti hubungan antara kemiskinan dan pendidikan tanpa memahami hambatan dan ketidakadilan orang mengalami kemiskinan sehingga ia bisa masuk keluar sekolah. Pendidik juga berkomitmen untuk mengembangkan lebih dalam pemahaman tentang bias dan ketidakadilan yang dialami oleh keluarga yang mengalami kemiskinan di dalam dan di luar sekolah dan bagaimana mereka mempengaruhi keterlibatan sekolah. Nilai ujian adalah tindakan yang tidak memadai dari ekuitas. Pendidik mengakui bahwa kesetaraan atau ketidakhadirannya tidak dapat ditangkap oleh standar nilai tes, karena nilai tes yang sebanyak apapun mengukur tingkat akses dan peluang sebelumnya. Semua orang berhak atas hak asasi manusia, termasuk akses ke pendidikan yang adil. Tidak ada siswa yang harus ditolak kesempatan pendidikan yang ditawarkan oleh teman-temannya karena tempat kelahirannya atau kondisi ekonomi keluarganya, dalam hal ini seperti bahasa, rumah, atau identitas ras keluarganya. Studi memang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan mulai sekolah dengan rata-rata kemampuan membaca dan bahasa yang kurang berkembang daripada teman sekelasnya yang lebih kaya. Kecakapan yang dapat bertahan sepanjang kehidupan sekolah siswa. Namun, tidak ada bukti bahwa perbedaan ini terkait dengan kekurangan penggunaan bahasa atau yang mencerminkan dalam pendidikan menegaskan lingkungan sekolah. Inilah kebenarannya. Tidak ada bukti yang mendukung stereotip bahwa sikap tentang nilai pendidikan di antara orang-orang mengalami kemiskinan berbeda dengan cara apapun dari sikap dalam masyarakat orang kaya. Studi menunjukkan secara konsisten bahwa orang yang mengalami kemiskinan menghargai pendidikan. Masalah dengan mindset kemiskinan dan stereotip lainnya sama seperti orang kaya meskipun sering mengalami sekolah sebagai sesuatu yang tidak adil bagi mereka. Sekian dan terima kasih.